Perang Yarmuk, peperangan antara Muslim dan Kekaisaran Romawi. Dimulai pada tanggal 15 Agustus tahun 636 Masehi, 15 Hijriah, dan berlangsung selama 6 hari. Nama Perang Yarmuk diambil dari tempat peperangan tersebut terjadi, tepatnya di sebelah sungai Al-Yarmuk, di Transjordania. Tempat tersebut dipilih oleh Bizantium, karena datarannya yang luas dan menampung pasukan besar mereka. Setelah berhari-hari serangan terus-menerus datang Bizantium di pangkalan tentara Muslim, akhirnya Muslim memutuskan untuk menyerang pada hari ke-6. Setelah menyerang Bizantium, Muslim berhasil menguasai tentara Bizantium, yang menurut beberapa sumber jumlahnya 10 kali lipat dari jumlah tentara Muslim. Strategi perang yang digunakan oleh Khalid ibn al-Walid berhasil membawa umat Islam menuju kemenangan, mengalahkan tentara Bizantium pada tanggal 20 Agustus tahun 636, 15 Hijriah. Peperangan berakhir dengan rute tentara Bizantium yang secara paksa diarahkan ke jembatan Yarmuk, di mana Khalid ibn al-Walid sedang menunggu dengan sekelompok kavaleri untuk menghabisi pasukan yang melarikan diri. Bagaimana bisa pasukan Muslim menang melawan pasukan Bizantium yang jumlahnya lebih banyak? Mengutip dari Ancient Romelif, ada banyak faktor yang melatar belakangi kemenangan umat Islam, kebanyakan lebih terkait dengan gaya hidup orang-orang Arab, daripada strategi perangnya. Seperti yang diketahui bahwa orang-orang Arab kebanyakan adalah seorang pengembara, hidup di iklim gurun yang keras dan sudah terbiasa dengan segala tantangan dan bahaya, mulai dari cuaca yang keras dan ketidakamanan hidup di habitat liar. Selain itu, orang-orang Arab juga memang merupakan suku-suku yang berperang, hidup dalam konflik tanpa akhir atas makanan dan air, sehingga bagi mereka peperangan sudah menjadi sebuah kebiasaan hidup. Seperti disebutkan, sifat orang Arab dan cara hidup mereka memainkan peran penting dalam kemenangan ini. Tetapi bahkan tentara terbaik di dunia tidak dapat mengalahkan tentara Bizantium tanpa strategi militer yang baik. Sebenarnya, Khilafah Rasyidun adalah perencana perang yang sangat baik, bahkan memilih tanggal pertempuran adalah salah satu strategi paling cerdas mereka. Perang Yarmuk terjadi pada tanggal 15 Agustus tahun 636, hanya beberapa tahun setelah Perang Abadi yang brutal antara Bizantium dan Sasania dari tahun 602 hingga 628. Pada tahun 628 kedua pasukan kelelahan, dan menelan banyak kerugian, yang menciptakan peluang emas bagi umat Islam untuk menyerang mereka di berbagai tempat dari tahun 629 Masehi hingga mencapai klimaksnya dalam Perang Yarmuk pada tahun 636. Dampak dari Perang Yarmuk merupakan salah satu peperangan paling penting dalam sejarah dan selalu terlintas dalam pikiran untuk berbicara tentang penaklukan Muslim atau budaya Muslim. Hal itu dikarenakan peperangan ini adalah pintu yang memungkinkan orang-orang dan budaya Muslim yang lebih luas hingga untuk mencapai ke seluruh dunia. Hal ini memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk berekspansi keluar Jazirah Arab. Setelah kemenangan di Perang Yarmuk, Muslim mengambil Suriah dan Levan dan mengakhiri kekuasaan Bizantium selamanya di daerah tersebut. Dikatakan bahwa ketika Kaisar Heralikus meninggalkan Suriah, dia berkata, "Selamat tinggal, Suriah, provinsiku yang adil. Kamu sekarang adalah musuhku." Perang Yarmuk mengubah kehidupan umat Islam dan juga mengubah mereka dari yang tadinya hanya seorang perantau menjadi penduduk kota. Di Suriah, di mana umat Islam mengambil alih kota-kota Romawi dan Bizantium, mereka belajar banyak tentang perencanaan kota saat mereka mulai membangun kota baru mereka sendiri. Faktor terjadinya Perang Yarmuk setelah kematian Nabi Muhammad pada tahun 632, kaum Muslim telah memperkuat cengkraman mereka di Jazirah Arab. Mereka mulai berpikir untuk berekspansi di luar tanah air mereka dengan mempertimbangkan realitas geopolitik langsung mereka. Pada saat itu kaum Muslim memiliki dua tetangga yang berbahaya, Persia di timur laut, dan Bizantium di barat laut. Keadaan politik ini akan berdampak pada kisah pasukan kecil orang nomaden yang mampu membawa dua kerajaan terbesar di dunia bertekuk lutut, menghapus kekaisaran Persia dari peta dan mengalahkan kekaisaran Bizantium dalam Perang Yarmuk. Edward Gibbon membahas ketegangan politik dalam bukunya, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, yang mengatakan, pada masa kemenangan Republik Romawi, telah menjadi tujuan Senat untuk membatasi legiun pada satu perang dan sepenuhnya untuk menekan musuh pertama sebelum mereka memprovokasi permusuhan kedua. Pepatah ini diremehkan oleh kemurahan hati dan antusiasme para khalifah Arab. Dengan kekuatan dan keberhasilan yang sama mereka menyerbu penerus Augustus dan penerus Artaxerxes, dan monarki saingan pada saat yang sama menjadi mangsa musuh yang telah lama mereka benci. Mengetahui kekuatan tentara Persia dan Bizantium saat itu, peluang kemenangan Muslim tampaknya hampir tidak mungkin.
terutama karena tentara Bizantium memiliki apa yang disebut Arthur Verrill dalam bukunya, The Origin of War, tentara yang terintegrasi secara taktis. Namun formasi tentara itu, yang telah digunakan untuk penaklukan yang sukses selama berabad-abad, tidak cukup untuk menjamin kemenangan tentara Bizantium yang dipimpin oleh Fahan, saudara Kaisar Romawi Heraklius, melawan Khalid ibn al-Walid pemimpin tentara Muslim. Bahkan, sumber merayakan Khalid ibn al-Walid juga dikenal sebagai Saif Allah, pedang Tuhan, setelah kemenangan yang tak terlupakan sebagai ahli taktik dan pemimpin perang. Selama masa perang Yarmuk, Khalid ibn al-Walid bukanlah pemimpin tentara Muslim yang sebenarnya. Dirinya telah dipindahkan dari posisi ini setelah kematian Khalifah Abu Bakar, pertama dari kekhalifahan Rasidun pada tahun 634 Masehi, 13 Hijriah, yang awalnya memilih dia untuk memimpin tentara Muslim. Dengan kedatangan Khalifah Umar yang baru, yang sama sekali tidak menyukai Khalid ibn al-Walid, dan berpikir dia memiliki kepribadian yang terlalu kuat, dia memindahkannya dari komando dan mengangkat Abu Ubaidah di posisi tersebut. Abu Ubaidah adalah orang yang tenang, pendiam, dan mengetahui bahwa dia tidak memiliki kekuatan dan taktik yang tepat untuk memimpin pertempuran melawan Bizantium, akhirnya menyerahkan tugas dan posisinya demi Khalid ibn al-Walid di awal perang. Dia mengakui bahwa Khalid ibn al-Walid adalah pemimpin yang lebih baik untuk perang tersebut, karena taktik perangnya yang cerdik dan pengalamannya di lapangan. Khalid ibn al-Walid telah berperang dengan kekhalifahan Rashidin berada di Uhud pada tahun 624 Masehi, 3 Hijriah, di mana ia membantu mereka dalam menekan pemberontakan kaum muslimin melawan Khilafah Rashidun untuk mengambil alih kekuasaan setelah kematian Nabi. Khalid ibn al-Walid menggunakan taktik perang yang sama di Uhud yang digunakan dalam perang Yarmuk, dan itu terbukti sangat efektif. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر